You said never let me go. 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 You said Di sini saya akan menjelaskan masing-masing posisi pemain. Pemain nomor 8, Juan berperan sebagai penyerang kiri. Pemain nomor 10, Lisa berperan sebagai penyerang tengah. Pemain nomor 9, Sehun berperan sebagai penyerang kanan. Selanjutnya, pemain nomor 2, Yedam berperan sebagai gelandang kiri. Pemain nomor 15, Arif berperan sebagai gelandang tengah. Pemain nomor 30, Hana berperan sebagai gelandang kanan. Pemain nomor 4, Hyun Suk berperan sebagai bek kiri. Pemain nomor 12 dan 14 yaitu Ajeng dan Berli sebagai bek tengah. Pemain nomor 20 Rose berperan sebagai bek kanan. Dan yang terakhir pemain nomor 1 yaitu Bobby yang berperan sebagai kiper. Tugas para pemain sepak bola terbagi menjadi 4. Yang pertama, 3 di depan bisa disebut sebagai pemain penyerang yang bertugas menjadi penyerang ataupun pencetak gol, dan terbagi menjadi 2, yaitu penyerang sayap dan penyerang tengah. Selanjutnya, pada posisi tengah terdapat pemain gelandang sebagai penghubung antara pemain bertahan ataupun bek dan pemain penyerang. Dan yang terakhir yaitu pada posisi belakang terdapat 4 pemain belakang dibagi menjadi 2, yaitu 2 menjadi center back, 2 menjadi full back. Posisi awal keempat pemain tersebut yaitu sejajar, kemudian saat permainan bisa saja berubah. Dan satu orang di belakang menjadi penjaga gawang, yang merupakan orang terakhir pada garis pertahanan tim. Oleh karena itu, seorang penjaga gawang harus tetap fokus dalam situasi apapun. Pola penyerangan 4-3-3. Pada pola penyerangannya dalam formasi 4-3-3, 2 bek di samping sisi lapangan atau bek sayap punya peran tambahan untuk maju ke depan sehingga menjadi lebih krusial dalam pergerakan ofensif atau penyerangan. Para pemain di posisi ini akan sering bergerak ke depan dan ke belakang lapangan. Selain itu, 2 bek sayap juga dapat membantu melindungi posisi tengah yang diisi oleh center back sesuai kebutuhan. Sementara di sektor tengah, 2 dari 3 gelandang memiliki tugas lebih dalam membangun serangan. Satu lainnya bertanggung jawab untuk fokus di lini pertahanan. Dan adapun di lini depan, terdapat 2 gaya dalam penerapannya, yakni dengan menurunkan sepenuhnya ujung tombak atau menugaskan 2 di antaranya sebagai winger. Pilihan kedua lebih kerap diterapkan untuk
dihadirkan keseimbangan lebih dalam permainan. Pemain sepak bola dengan formasi 4-4-2, yaitu GK adalah singkatan dari goalkeeper atau kiper, CB adalah singkatan dari center back atau artinya back tengah yang berada di bagian tengah atau depan kiper, RB adalah singkatan dari right back atau back kanan, posisinya di sebelah kanan dari back tengah, LB adalah singkatan dari left back atau back kiri, baik back kiri ataupun back kanan. CM adalah singkatan dari center midfielder atau gelandang serang. RM artinya right midfielder atau sayap kanan. LM artinya left midfielder atau sayap kiri yang berada di sisi kiri depan. CF artinya singkatan dari center forward atau biasa kita kenal dengan striker. Tugas setiap pemain di formasi 4-4-2, yaitu ada GK atau kiper yang bertugas sebagai untuk menjaga gawang. Setelah itu ada center back atau back tengah, ada 2 back tengah yang bertugas menghalau serangan dari lawan, dan ada right back atau back kanan menjaga posisi saat diserang di bagian kanan, serta back kiri yang menjaga posisi saat diserang di bagian kiri. Setelah itu ada midfielder yang memiliki dalam formasi ini memiliki 2 midfielder yang membantu pertahanan saat diserang lawan serta membantu penyerangan saat menyerang. Kedua pemain ini paling sentral pada pertandingan karena dipilih oleh 2 pemain tengah ini wajib memiliki kreativitas yang tinggi dalam bermain masa bertahan serta menyerang. Selanjutnya winger. Winger ialah pemain yang beroperasi di pinggir lapangan. Pemain ini menjalankan tugas untuk memberikan bola untuk striker yang siap menerima bola di depan. Pemain ini biasa memiliki kecepatan dan akselerasi yang tinggi supaya bisa bersaing dengan winger lawan dalam adu lari. Selanjutnya striker. Striker menjalankan tugas untuk membuat gol ke gawang dengan gawang lawan sebanyak mungkin. Permainan striker dipilih dari para pemain di belakangnya, yaitu pemain tengah dan pemain sayap. Untuk pola penyerangan formasi 4-4-2 lebih terfokus pada serangan yang dilakukan oleh pemain samping, gelandang kanan, kiri, atau sayap. Pemain berposisi tersebut bertugas untuk memberikan bola kepada striker yang siap menerima bola di depan. Kemudian, 2 gelandang tengah dituntut untuk bisa menutupi kekosongan sisi lapangan. Selain itu, posisi fullback atau back sayap tidak hanya bertugas menjaga lini pertahanan, tetapi juga dituntut bisa membantu serangan dari sisi lapangan. Baiklah, saya akan menjelaskan posisi masing-masing pemain formasi 3-5-2 dalam permainan sepak bola. 01 yaitu sebagai kiper, 09 yaitu fullback, 12 yaitu libero, 22 yaitu wingback, 25 dan 03 yaitu sayap, 10, 14 dan 28 gelandang yang nomor 14 sebagai gelandang serang, 16 dan 18 pemain atas atau striker. Selanjutnya saya akan menjelaskan fungsi dari masing-masing pemain. 01 kiper sebagai penjaga gawang, 09 fullback atau samping kiri bertugas menghalang-halangi penyerang lawan dan menjaga setiap pergerakannya. 12 libero yang bertugas mematahkan serangan lawan yang mencoba menusuk ke kotak penalti dan menghalang-halangi pergerakan penyerang lawan. 22 wingback sebagai penjaga di daerah pertahanan sayap. Selanjutnya nomor 25 dan 03 sayap. Tugasnya yaitu pemain tengah yang ikut membantu pertahanan. Nomor 10, 14, 28 sebagai gelandang yang punya tugas menerima bola yang ditujukan ke depan, bertahan atau melaksanakan tackle terhadap pemain lawan, mencetak atau membantu menciptakan sebuah gol. Dan nomor 14 ini sebagai gelandang serang yang bertugas untuk membantu penyerangan sekaligus merebut bola dari kaki lawan saat tim sedang berada dalam posisi bertahan. Nomor 16 dan nomor 18 pemain atas atau striker, tugas utamanya yaitu penyerang tunggal.
yang mencetak gol dan sebagai satu-satunya target umpan dalam bekerja sama tim saat menyerang. Dan tugasnya itu juga sebagai memberikan tekanan untuk meningkatkan peluang bek lawan melakukan kesalahan. Saya akan menjelaskan tentang pola penyerangan 3-5-2 di dalam permainan sepak bola. Dalam fase menyerang, formasi ini menggunakan 2 striker, 16 dan 18, dan juga 2 bek sayap, 25 dan 03. Yang maju ke depan 1 gelandang serang yaitu nomor punggung 14. Namun di fase bertahan, bola bisa berubah menjadi 5-3-2 yang membuat lawan seperti bertemu tembok beton berlapis. Dalam formasi 3-5-2 mempunyai kelebihan dan kekurangan, yaitu kelebihan yaitu lini tengah yang ramai bisa membuat lawan kerepotan, dan kekurangannya yaitu pertahanan di sisi kiri dan kanan terbilang rapuh. Posisi pemain. Yang pertama ada kiper. Kemudian di lini bawah ada 2 center back dan 2 wing back. Di lini tengah ada 3 gelandang. Yang pertama ini gelandang bertahan dan 2 gelandang serang. Di lini atas ada sayap kiri dan sayap kanan, dan striker. Pemain gelandang adalah pemain tengah dalam pertandingan sepak bola yang berada di antara pemain belakang dan pemain depan. Kecakapan pemain tengah ini harus pandai menekel, mengoper hingga melakukan tendangan ke gawang. Jadi dalam formasi 4-3-2-1 ini, pemain gelandang sangat berperan penting karena setidaknya ada 5 pemain tengah. Ada 2 pemain yang bertugas untuk cut inside, ada 2 pemain yang bisa menyerang atau bertahan, dan ada 1 pemain yang membantu striker dalam atau untuk mencetak gol. Tugas pemain belakang sepak bola untuk melindungi penjaga gawang, memblokir tendangan, dan memberhentikan pemain ofensif tim lawan agar tidak mencetak gol. Untuk tugas winger back di sini, mereka harus memiliki kecepatan di atas rata-rata karena mereka diharapkan untuk membongkar pertahanan lawan dari sisi luar. Back berada di belakang gelandang yang bertugas untuk menjaga gawang bersama kiper agar gawang tidak kebobolan atau digolkan oleh musuh. Kita lanjut ke striker. Di sini dalam formasi 4-3-2-1 ini memiliki 1 striker atau striker tunggal. Posisi ini memposisikan diri paling dekat dengan gawang tim lawan yang bertugas untuk mencetak gol sebanyak-banyaknya. Nah, baik, terakhir saya akan menjelaskan tentang pola penyerangan pada formasi 4-3-2-1. Sebelumnya, formasi ini merupakan formasi yang langka dalam permainan sepak bola, di mana formasi ini mengandalkan permainan sayap dan lini tengah. Nah, 4 back sejajar ini akan menjaga di depan kiper, dan 1 orang sebagai gelandang bertahan murni. Artinya, dia ikut menjadi kreator serangan dan menjadi aktor menjaga kedalaman atau lini belakang ketika winger back kanan atau kiri maju untuk membantu pertahanan ke depan. Di depan gelandang bertahan akan ditempatkan 2 orang gelandang serang sebagai aktor lini tengah dan playmaker, yang dimana mereka akan membantu memberikan umpan-umpan yang akurat kepada pemain sayap dan target man. Nah, 2 orang ini akan diposisikan menjadi winger kanan dan kiri, menjadi orang yang bertanggung jawab untuk memberikan umpan ataupun assist untuk sang target man.
Dan yang terakhir yaitu adalah penyerang murni ataupun striker murni sebagai target man untuk mencetak gol.